Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih, mubarakan alaih, kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ikhwani wa akhawati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Sabar adalah ibadah yang sangat agung. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk bersabar. Wasta'inu bisabri wassalah. Minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan solat. Dan Allah juga berjanji akan senantiasa menolong orang-orang yang sabar. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar, yaitu Allah Subhanahu wa taala akan selalu menolong orang-orang yang sabar. Oleh karenanya kita harus berusaha untuk merealisasikan kesabaran. Maka kita akan pelajari 10 kaidah untuk memahami hakikat sabar sehingga kita dapat merealisasikannya dengan benar. Kaidah yang pertama, sabar itu dibutuhkan dalam 3 keadaan. Sebagaimana kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah dalam Madarijus Salikin, wa huwa thalathatu anwa'. Sabar itu ada 3 macam. Yang pertama, sabrun ala ta'atillahi azza wa jalla. Sabar dalam mengamalkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersabar mengamalkan tauhid, bersabar melakukan salat, puasa, zakat, haji, ini semuanya perlu kesabaran. Terutama ibadah-ibadah tertentu yang membutuhkan pengeluaran harta ataupun tenaga yang lebih besar, ataupun pengorbanan, seperti haji dan umroh. Begitu pula solat subuh. Ini membutuhkan kesabaran. Tatkala kita harus bangun saat kita masih mengantuk, di cuaca yang dingin, dan kita harus menyentuh air untuk berwudu dan keluar menuju ke masjid dalam keadaan udara sangat dingin, maka perlu kesabaran. Yang kedua, wasabrun an ma'siyatillahi azza wa jalla. Bersabar dalam menjauhi perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi, hawa nafsu senantiasa menyuruh kita untuk melakukan perbuatan maksiat, ditambah lagi dengan godaan-godaan setan. Baik setan dari kalangan jin maupun setan dari kalangan manusia. Setan dari kalangan jin yang membisikkan di dalam jiwa kita, dan setan dari kalangan manusia yang mengajak-ngajak untuk berbuat dosa atau melarang-larang kita melakukan ketaatan. Dan Nabi SAW bersabda, huffatil jannatu bil makarih wa huffatin naru bisyahawat. Surga itu diliputi dengan hal-hal yang dibenci oleh hawa nafsu. Sedangkan neraka diliputi dengan hal-hal yang disenangi oleh
hawa nafsu, maka membutuhkan kesabaran. Dan yang ketiga, wasabrun alam tihanillahi azza wa jalla. Bersabar menghadapi ujian Allah berupa musibah yang menimpa kita. Allah Subhanahu wa taala terkadang menguji kita dengan kesabaran. Allah Subhanahu wa taala terkadang menguji kita dengan musibah agar kita bersabar dan kita meraih keutamaan-keutamaan di balik kesabaran itu. 3 macam kesabaran. Dan 3 macam ini juga bisa dibagi menjadi 2. Sabar yang merupakan pilihan kita dan sabar karena terpaksa. Jadi ini 2 macam kesabaran. Yang pertama, sabrun ikhtiyari. Sabar karena kita memilih apakah menaati Allah ataukah berbuat maksiat kepada Allah. Maka kita pilih sabar untuk terus taat kepada Allah dan menjauhi maksiat. Pertanyaannya, dari 2 kategori sabar ini, mana yang paling utama? Kebanyakan ulama mengatakan yang paling utama adalah yang pertama. Yang kita harus memilih, mau sabar atau tidak. Dibandingkan yang kedua, yang kita terpaksa. Nggak ada pilihan bagi kita. Makanya kata para ulama, kesabaran Nabi Yusuf alaihissalam agar tidak terjerumus dalam hubungan terlarang itu lebih berat bagi beliau dibandingkan kesabaran beliau ketika dilempar ke dalam sumur. Karena ketika dilempar ke dalam sumur, beliau nggak punya pilihan apa-apa selain sabar. Namun ini secara global. Bisa jadi kalau dilihat secara satuannya, rinciannya, orang yang ditimpa musibah lebih berat dibandingkan orang yang mengamalkan satu ketaatan atau menjauhi maksiat. Kemudian ulama juga beda pendapat pada sabar ikhtiyari, mana yang lebih utama, sabar mengamalkan ketaatan atau sabar menjauhi maksiat. Kebanyakan ulama berpendapat yang lebih utama adalah sabar dalam melakukan amal ketaatan. Kenapa? Karena ada sesuatu yang mesti dia amalkan. Sedangkan sabar menjauhi maksiat, cukup dia tidak melakukan apa-apa. Sabar tidak minum khamar. Apa yang dia harus lakukan? Cukup nggak berbuat apa-apa, nggak minum khamar. Sedangkan untuk melakukan amal ketaatan, seperti sholat, maka dia harus melakukan sholat. Puasa, maka dia harus melakukan puasa. Dan ini juga secara global. Bisa jadi dalam kasus tertentu, bersabar menjauhi maksiat itu lebih berat. Contoh, anak muda yang nafsu syahwatnya terhadap lawan jenis sudah diubun-ubun. Bagi dia, bersabar menjauhi zina itu lebih berat daripada sholat 100 rakaat. Maka ketika itu, sabar menjauhi maksiat menjadi lebih utama. Kita masuk kaidah yang kedua. Terkait dengan hukum sabar dan kedudukannya di dalam agama. Maka sabar hukumnya wajib dan kedudukannya di dalam agama adalah separuh keimanan. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah menukil di dalam Madarijus Salikin, wa huwa wajibun bi ijma'il ummah. Sabar itu wajib berdasarkan kesepakatan umat. Kesepakatan seluruh ulama Islam, sabar itu hukumnya wajib. Karena
banyak dalil dalam Al-Quran dan Sunnah memerintahkan kita untuk bersabar. Contoh, dalam surat Al-Baqarah ayat 153, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bersabar. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ista'inu bis-sabri was-shalah, innallaha ma'as sabirin. Minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan solat. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Dan di surat Ali Imran ayat ke-200, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru, wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah dan kuatkanlah kesabaranmu. Maka Allah perintahkan kepada kita untuk bersabar, sehingga sabar itu wajib dan disepakati ulama. Kedudukannya sangat agung. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, wa huwa nisful iman. Sabar itu adalah separuh keimanan. Fa innal iman nisfani. Karena sesungguhnya iman itu terdiri dari dua bagian. Nisfun sabrun wa nisfun syukrun. Separuhnya adalah sabar dan separuhnya adalah syukur. Karena jemaah sekalian, hidup kita tidak akan pernah lepas dari dua keadaan. Apakah mendapatkan nikmat atau musibah. Maka nikmat kita syukuri, musibah kita hadapi dengan sabar. Sampai kata beliau, walihadza kana sabru minal iman bimanzilati ra'si minal jasad. Oleh karenanya, kedudukan sabar dalam keimanan seperti kedudukan kepala pada jasad. Wala imana liman la sabara lahu. Maka tidak ada iman bagi siapa yang tidak memiliki kesabaran. Wala imana liman la sabra lahu. Tidak ada iman bagi siapa yang tidak memiliki kesabaran. Kama annahu la jasada liman la ra'sa lahu. Sebagaimana tidak ada jasad bagi siapa yang tidak memiliki kepala. Maka kedudukan sabar di dalam agama Islam sangat agung. Kaidah yang ketiga. Bersabar itu adalah ibadah, maka harus dilakukan dengan ikhlas. Yaitu dilakukan karena Allah semata. Sebab seluruh amal ibadah sebagaimana telah kita pahami harus diikhlaskan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya kita bersabar dengan ikhlas? Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menerangkan sebagaimana di dalam Al-Madarij. As-sabru lillah wa huwa an yakuna al-ba'its lahu ala sabri mahabbatullah wa iradata wajhih wa taqarruba ilaih. Bersabar karena Allah artinya adalah yang menjadi niat kesabaran seseorang atau pendorongnya untuk bersabar adalah cinta kepada Allah, menginginkan wajahnya, dan mendekatkan diri kepadanya. Apa maksudnya jemaah sekalian menginginkan wajah Allah? Maksudnya adalah kita berharap Allah masukkan kepada kita di dalam surga dan dijauhkan dari api neraka. Sehingga kita mendapatkan nikmat terbesar penghuni surga, yaitu melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. La li idhari quwwatin nafs. Bukanlah sabar itu dengan niat untuk menampakkan kekuatan diri. Wal istihmad ilal khalqi, dan mencari pujian makhluk agar dikatakan Masya Allah, agar dipuji-puji, subhanallah dia benar-benar sabar.
padahal cobaannya begitu berat. Wa ghairi dzalika minal a'rad, maupun niat-niat yang lain, tidak boleh. Dia ditimpa sakit, dia sabar. Niatnya apa? Bukan karena Allah, hanya karena hal-hal yang lain, maka dia tidak dapat pahala meskipun sakitnya sebanyak apapun, separah apapun. Dan di surat Ar-Ra'd ayat ke-22 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah ulaika lahum uqbad dar." Dan orang-orang yang bersabar karena mengharapkan wajah Rabb mereka. Lihat, mereka bersabar ikhlas karena Allah, yaitu semata-mata mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka menegakkan solat dan menginfakkan sebagian harta yang kami anugerahkan kepada mereka, baik secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Dan mereka membalas keburukan dengan kebaikan. Maka bagi mereka akibat yang terbaik, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Maka sabar adalah ibadah, harus diniatkan ikhlas. Ini berlaku untuk semua ibadah. Kaidah yang keempat, seseorang tidak mungkin bisa bersabar kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Karena sabar itu ibadah. Dalam seluruh amal ibadah kita, bahkan dalam seluruh urusan kita, baik urusan akhirat maupun urusan dunia, kita butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Inilah rahasianya kata para ulama, mengapa setelah iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami beribadah, disusul dengan wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Karena kita nggak mungkin bisa beribadah kepada Allah kecuali dengan pertolongannya. Maka sabar termasuk ibadah. Tidak mungkin kita bisa bersabar kecuali Allah berikan pertolongan. Sebagaimana Allah tegaskan dalam surat An-Nahl ayat 127. Wasbir wa ma sabruka illa billah. Dan bersabarlah engkau, dan kesabaranmu itu semata-mata dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan tidaklah kesabaranmu wahai Muhammad kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsir beliau menjelaskan makna ayat ini. Ta'kidun lil amri bis sabar. Dalam ayat ini ada penekanan perintah untuk bersabar. Wa ikhbarun bi anna dzalika innama yunalu bi masyiatillahi wa i'anatihi wa haulihi wa quwwatihi. Dan Allah mengabarkan kepada kita bahwasannya sabar itu hanyalah dapat diraih dengan kehendak Allah dan pertolongannya, dan dengan daya dan kekuatannya. Maka jemaah sekalian, di sini tercabang dua kaidah yang lain. Cabang kaidah yang pertama, ketika kita sudah mampu bersabar, tidaklah pantas kita menyombongkan diri atau merasa pantas untuk dipuji atau merasa bangga diri. Kenapa? Karena bukan kita yang hebat, melainkan Allah yang memberikan pertolongan kepada kita. Cabang kaidah yang kedua, hendaklah kita berdoa kepada Allah memohon kesabaran. Karena hanya Allah yang bisa menyabarkan kita. Dan di antara doa untuk meminta kesabaran, Allah sebutkan dalam Al-Quran, dalam surat Al-Baqarah ayat 250. Tentang doa orang-orang beriman dalam jihad fi sabilillah. Ini juga bisa kita baca untuk meminta kesabaran.
Rabbana afrik alaina sabra wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Wahai Rabb kami, tuangkanlah kepada kami kesabaran. Kalimat ini jemaah sekalian mengandung makna kita minta kesabaran yang luas. Karena nanti akan kita sebutkan juga kesabaran itu bertingkat-tingkat. Jangan tanggung-tanggung mintanya. Kita minta kesabaran yang luas, kita minta dituangkan kesabaran. Wa tsabbit aqdamana, dan kuatkanlah kaki-kaki kami. Wansurna 'alal qaumil kafirin, dan tolonglah kami atas orang-orang yang kafir. Juga di surat Al-A'raf ayat 126 tentang doa memohon kesabaran para penyihir Fir'aun yang mendapatkan hidayah, yang masuk Islam, mengikuti Nabi Musa alaihissalam. Padahal Fir'aun mengancam mereka dengan hukuman yang sangat kejam. Maka mereka memohon kepada Allah ketika itu, Rabbana afrik alaina sabra wa tawaffana muslimin. Wahai Rabb kami, tuangkanlah kesabaran kepada kami dan wafatkanlah kami sebagai muslimin, orang-orang Islam. Kita masuk kaidah yang kelima. Bersabar itu harus ma'allah, bersama dengan Allah. Maksudnya apa? Imam Ibnul Qayyim rahimahullah menjelaskan, wa huwa dauranil abdi ma'a muradillahi ad-dini minhu. Yaitu seorang hamba selalu mengikuti keinginan Allah dalam agamanya. Wa ma'a ahkamihi ad-diniyah. Dia selalu mengikuti hukum-hukum agama Allah. Sabiran nafsahu ma'aha. Dia sabarkan dirinya untuk selalu mengamalkan agama Allah. Sairan bisairiha, mukiman biiqamatiha. Berjalan bersama agama Allah dan selalu menegakkannya. Jadi bukanlah orang yang sabar yang berbuat maksiat kepada Allah, yang melanggar syariat Allah. Meskipun dia sudah ditimpa musibah, dia bilang saya sabar, tapi enggak sholat. Padahal jemaah sekalian, Nabi SAW sudah mengajarkan kepada kita, sholli qa'iman, fa'illam tastati faqa'idan, fa'illam tastati fa'ala jambin. Sholatlah sambil berdiri, kalau enggak mampu maka duduk, kalau enggak mampu juga maka berbaring. Jadi, sesuai dengan kemampuan kita. Dan di surat At-Tur ayat ke-48, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi ayunina wasabbi bihamdi rabbika hina taqum. Bersabarlah engkau wahai Muhammad terhadap hukum Rabbmu, karena sesungguhnya engkau dalam pandangan mata kami. Dan bertasbihlah dengan memuji Rabbmu ketika kamu berdiri, yaitu ketika kamu melakukan sholat di waktu malam. Imam As-Sa'di rahimahullah dalam tafsir beliau menjelaskan makna ayat ini. Walamma bayyana ta'ala al-hujaj wal barahin ala butlani aqwalil mukadzibin. Tatkala Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan hujjah-hujjah dan bukti-bukti ilmiah yang membantah ucapan orang-orang yang mendustakan Nabi Muhammad SAW. Allah tunjukkan ucapan mereka adalah batil. Amara Rasulullah SAW alla ya'baha bihim syai'a. Maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Rasulullah SAW untuk tidak peduli dengan mereka. Ini faedah penting bagi kita.
ucapan orang untuk menentang dakwah kita itu nggak akan berhenti. Maka bantahannya dengan ilmu yang Allah turunkan. Dan kita nggak usah peduli dengan mereka. Terus kita sampaikan dakwah kita. Meskipun mereka nggak mau berhenti. Yang penting kita sudah sampaikan. Wa an yasbira li hukmi rabbih al-qadari wasyar'i. Dan Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk bersabar terhadap hukum Rabb-Nya. Baik hukum qadari, takdir Allah, berupa ujian-ujian dalam bentuk penentangan orang-orang musyrik terhadap beliau, maupun hukum syar'i biluzumihi wal istiqamati alaih, yaitu dengan senantiasa mengamalkan hukum syariat itu dan istiqamah di atasnya. Wa wa'adahu Allahu bil kifayati biqaulihi, dan Allah menjanjikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam akan menolong beliau dengan ucapan Allah, fa innaka bi ayunina, sesungguhnya engkau wahai Muhammad senantiasa berada dalam penglihatan mata kami. Oleh karena itu Allah akan senantiasa menolong beliau. Jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk bersabar terhadap hukum Allah, mencakup hukum qadari yaitu takdir Allah maupun hukum syar'i, ajaran-ajaran agama Allah, terus kita amalkan. Itulah hakikat kesabaran. Sudah masuk Isya? Silakan azan dulu. Kaidah yang keberapa sekarang? Yang keenam. Kaidah sabar yang keenam. Bersabar membutuhkan usaha. Karena sabar itu amalan yang dilakukan oleh hati. Dan perlu adanya usaha dalam setiap amalan. Sehingga makin berat usaha kita, makin keras kesungguhan kita dalam berusaha, maka semakin besar pula peluang hidayah yang akan kita dapatkan. Sebagaimana di surat Al-Ankabut ayat ke-69, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh, yang berusaha keras di jalan kami, sungguh benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Allah akan berikan pertolongan, Allah Subhanahu wa taala akan berikan hidayah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa may yatasabbar yusabbirhullah." Barang siapa berusaha sabar, maka Allah akan menyabarkannya. Jadi, nggak bisa seseorang mengatakan, saya nggak sanggup untuk sabar. Harus dia usaha, maka Allah akan berikan pertolongan. Memang betul kita nggak sanggup kalau Allah tidak menolong kita. Maka di antara kunci meraih pertolongan Allah adalah dengan berusaha. Dan Allah Subhanahu wa taala berjanji melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berusaha, maka Allah akan menolong dia. Wa may yatasabbar yusabbirhullah. Barang siapa berusaha sabar, maka Allah akan menyabarkannya. Allah akan jadikan dia sabar. Kaidah yang ketujuh, termasuk faktor utama yang menguatkan kesabaran kita adalah merenungkan dan mempelajari betapa besarnya pahala sabar. Banyak sekali dalil-dalil dalam Al-Quran dan Sunnah yang menjelaskan kepada kita pahala sabar. Bahkan di surat Az-Zumar ayat ke-10, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab."
Sesungguhnya pahala orang-orang yang sabar saja yang tanpa terhitung. Saking banyaknya pahala mereka, maka pahala mereka tanpa batas. Suatu hari datang seorang wanita hitam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengeluhkan sakit beliau. Inni usra wa inni atakasyaf fad'ullaha li. Wahai Rasulullah, aku seringkali ditimpa penyakit yang menghilangkan kesadaran. Dan ketika itu auratku tersingkap. Maka doakanlah kepada Allah agar menyembuhkan aku. Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, in syi'ti sabarti walakil jannah wa in syi'ti da'autullaha an yu'afiyaki. Kalau kamu mau bersabar, maka bagimu surga. Namun, kalau kamu mau aku doakan kepada Allah, maka Allah akan menyembuhkanmu. Jadi, Nabi SAW kasih pilihan. Kalau mau sabar saja, maka balasannya adalah surga. Tapi kalau mau saya doakan, akan saya doakan. Sehingga Allah menyembuhkanmu. Pilih mana? Faqalat asbir. Maka wanita itu pun berkata, saya memilih sabar. Jadi jemaah sekalian, bayangkanlah ada orang sakit, jadi nggak mau sembuh, demi mendapatkan pahala sabar. Dan ini bukan penyakit ringan, sampai menghilangkan kesadaran dan menyingkap aurat. Ini dua mudarat. Mudarat menimpa fisiknya dan mudarat menimpa agamanya. Namun wanita itu berkata, faqalat inni atakasyaf fad'ullaha li alla atakasyaf. Wahai Rasulullah, kalau aku sakit maka auratku tersingkap, doakan saja kepada Allah agar auratku tidak tersingkap. Fada'alaha, maka Nabi SAW mendoakan agar apabila dia sakit auratnya tidak tersingkap. Jadi luar biasa. Karena mengetahui pahala sabar, surga bagi orang yang sabar, wanita itu memilih tetap sakit dan tidak mau sembuh. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah menukil sebuah ucapan, as-sabru mithlu ismihi murrun madhaqatuhu lakinna awaqibahu ahla minal asal. Sabar itu seperti namanya, yaitu pahit rasanya, akan tetapi akibatnya lebih manis daripada madu. Maka dengan merenungkan dan mempelajari pahala yang Allah akan berikan kepada orang-orang yang sabar, akan lebih menguatkan kesabaran kita. Kalau begitu perlu kita pelajari secara khusus ilmu tentang anugerah Allah bagi orang-orang yang sabar. Kaidah yang ke-8. Makin berat musibah yang menimpa kita, begitu pula makin berat dalam mengamalkan ketaatan dan menjauhi maksiat. Namun kita tetap bersabar, maka pahala kita pun akan semakin besar. Makin pilu, makin pedih, makin menderita hidup kita, kesabaran yang dibutuhkan pun semakin besar, sehingga pahala yang akan kita dapatkan juga semakin besar. Oleh karenanya jemaah sekalian, musibah yang menimpa para nabi dan rasul itu yang paling berat. Kenapa? Karena Allah menginginkan untuk memberikan kepada mereka pahala yang melimpah. Dan juga agar kita meneladani mereka. Dan yang paling penting adalah
kita tidak menuhankan mereka. Ini paling tidak 3 faidah penting. Mengapa? Kekasih-kekasih Allah timpakan kepada mereka musibah dan malapetaka dalam hidup. Yang pertama, agar Allah memberikan kepada mereka pahala yang melimpah. Yang kedua, agar kita meneladani kesabaran mereka. Terlebih kalau kita bandingkan musibah yang menimpa mereka dengan musibah kita. Ternyata musibah kita nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan musibah yang menimpa para nabi dan rasul. Begitu pula para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Hikmah yang paling agung adalah agar kita tidak menuhankan para nabi dan rasul. Karena mereka hanyalah manusia biasa yang tidak mungkin melawan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah SAW pernah bersabda, Asyaddun nasi bala'an al-anbiya thummal amthal fal amthal. Yang paling keras tertimpa bala adalah para nabi. Kemudian yang semisal dengan mereka, lalu yang semisal dengan mereka. Artinya Allah uji manusia dengan musibah sesuai dengan kadar keimanan mereka. Fayubtala ar-rajul ala hasabi dinihi. Fayubtala ar-rajul ala hasbi dinihi. Fa in kana fi dinihi sulban ishtadda bala'uhu. Maka seseorang diuji sesuai dengan agamanya. Apabila pada agamanya ada kekuatan, yaitu kuat imannya, maka ujiannya pun semakin berat. Wa in kana fi dinihi riqqah ubtuliya ala hasbi dinihi. Namun jika pada agamanya ada kekurangan, artinya lemah imannya, maka dia hanyalah diuji sesuai dengan kekuatan imannya. Fama yabrahul bala bil abdi hatta yatrukahu yamshi 'alal ardi ma 'alaihi khati'ah. Maka tidak henti-hentinya bala itu menimpa seorang hamba sampai dia membiarkan hamba tersebut berjalan di muka bumi tanpa memiliki dosa. Rasulullah SAW juga bersabda, Inna idhamal jaza ma'a idhamil bala, wa inna allaha idha ahabba qawman ibtalahum, faman radiya falahu ridha, wa man sakhita falahu sakhat. Sesungguhnya besarnya pahala tergantung pada besarnya musibah. Makin besar musibah, maka makin besar pahalanya. Dan sesungguhnya Allah apabila mencintai satu kaum, Allah timpakan kepada mereka bala. Maka siapa yang ridho, Allah pun ridho kepadanya. Dan siapa yang marah, Allah pun marah kepadanya. Dan di sini jemaah sekalian, tercabang kaidah. Sebagaimana dalam hadis, Innamas sabru inda sadmatil ula. Sesungguhnya sabar itu pada pukulan yang pertama. Maksudnya jemaah sekalian, kesabaran itu bertingkat-tingkat. Di awal ketika kita ditimpa musibah, pahala kesabaran lebih besar dibandingkan hari-hari berikutnya. Kenapa? Karena awal ketika kita ditimpa musibah itu lebih berat dibandingkan besoknya dan besoknya lagi, apalagi sudah berlalu waktu yang lama. Karena jemaah sekalian, di antara nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah melupakan musibah yang menimpa kita. Kalau sudah berlalu waktu, kita pun lupa yang sudah menimpa kita dahulu. Terkadang kita teringat, agak terasa pedih di hati kita. Tapi tidak sepedih ketika awal kita tertimpa musibah itu. Sehingga kata Nabi SAW, Innamas sabru inda sadmatil ula. Sabar itu hanyalah pada pukulan yang pertama. Maksudnya, pahala ketika itu lebih besar dibandingkan waktu berikutnya. Kaidah yang ke-9. Sabar itu harus disertai dengan usaha. Jadi bukan maknanya sabar kemudian kita pasrah begitu saja, tanpa ada usaha. Seorang suami yang mendapatkan musibah,
tidak bisa memberikan uang belanja kepada istrinya sesuai kebutuhan istrinya. Bang, minta uang, mau belanja. Kata suaminya, sabar saja. Terus apa yang dilakukan suaminya? Pergi tidur. Enggak begitu, pergi kerja. Bukan pergi tidur, pergi kerja. Harus ada usaha. Itu namanya sabar. Rasulullah SAW bersabda, tadawaw ibadallah, fa inna Allah subhanahu lam yada' da'an illa wada'a ma'ahu syifa illa al-haram. Wahai hamba-hamba Allah, berobatlah kalian, karena sesungguhnya Allah tidaklah meletakkan satu penyakit kecuali Allah letakkan bersamanya penawarnya, kecuali penyakit tua. Itu nggak ada obatnya. Jadi, kita kalau sakit diperintahkan oleh syariat untuk bersabar. Bersamaan dengan itu, Nabi SAW memerintahkan kepada kita untuk berobat, untuk berusaha. Namun, usahanya tidak boleh dengan usaha yang menyelisih syariat. Sehingga di hadis yang lain, Nabi SAW bersabda, Innallaha anzalad da' wad dawa wa ja'ala likulli da'in dawa'an fatadawaw wala tadawaw biharamin. Sesungguhnya Allah menurunkan penyakit dan obat. Dan Allah jadikan bagi setiap penyakit ada obat. Maka berobatlah kalian. Namun jangan kalian berobat dengan cara yang haram. Kemiskinan termasuk ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersamaan dengan itu, Allah menyuruh kita bekerja dan melarang kita meminta-minta. Rasulullah SAW bersabda, La an yahtatiba ahadukum huzmatan ala dhahri khairun lahu min an yas'alan nas a'tauhu aw mana'uhu. Seseorang dari kalian bekerja dengan memikul seikat kayu bakar, dengan itu dia bisa makan, maka itu lebih baik baginya daripada meminta-minta kepada manusia, mereka beri atau mereka tidak beri. Nabi SAW mengabarkan kepada kita, Kana Zakaria alaihi salam najjarah. Nabi Zakaria alaihi salam adalah seorang tukang kayu. Kana Dawud alaihi salam la ya'kul illa min ta'ami yadih. Nabi Daud alaihissalam tidaklah makan kecuali dari hasil pekerjaan beliau sendiri. Nabi SAW juga mengingatkan kita, Man sa'alan nasa takathura, innama yas'alu jamra, falyastaqil aw liyastakthir. Barang siapa meminta-minta harta manusia untuk memperbanyak hartanya, maka yang dia minta hanyalah bara api neraka. Maka silahkan, dia mau baranya banyak atau sedikit. Juga Nabi SAW mengingatkan, wala tazalu al-mas'alatu bi ahadikum hatta ya'tiya yaumal qiyamah wa laysa fi wajhihi muz'atu lahmin. Tidak henti-hentinya seorang dari kalian meminta-minta sampai dia dibangkitkan di hari kiamat dalam keadaan wajahnya tidak berdaging. Ada satu WhatsApp saya belum buka, sudah 100 WhatsApp dia kirim, minta bantuan. Padahal sudah pernah saya kasih. Subhanallah. Jadi meminta bantuan hari ini, meminta-minta hari ini tidak di lampu merah lagi, tapi melalui WhatsApp. Padahal sudah dikasih, minta lagi, minta terus. Padahal orangnya sehat, kuat, bisa berusaha. Bukan orang yang sudah tidak berdaya. Maka meminta-minta juga usaha, tapi usaha yang haram. Maka itu tidak boleh. Orang yang bersabar, dia terus melakukan usaha yang tidak bertentangan dengan syariat. Kita masuk kaidah yang ke-10, ini yang terakhir. Sabar itu tidak ada batasnya. Jadi tidak tepat ungkapan sebagian orang, sabar ada batasnya. Yang benar, sabar itu tidak ada batasnya, kecuali satu, yaitu
kematian kita. Kenapa? Karena sabar itu adalah ibadah. Ibadah sampai kapan kita lakukan? Sampai mati. Sebagaimana dalam surat Al-Hijr ayat 99, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin." Dan beribadahlah kepada Rabbmu sampai datang kepadamu kematian. Di surat Ali Imran ayat ke-200, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanusbiru wasabiru." Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kalian dan kuatkanlah kesabaran kalian. Wal musabarah, Imam As-Sa'di rahimahullah dalam tafsir beliau menjelaskan, yang dimaksud dengan al-musabarah, menguatkan kesabaran adalah al-mulazamah wal istimrar ala dhalik ala dawam, yaitu kita senantiasa bersabar dan terus melakukan kesabaran itu selamanya. Jadi dalam Al-Quran, Allah tidak saja menyuruh kita bersabar, tapi menyuruh kita bersabar tanpa batas sampai kita berpisah dengan kehidupan dunia ini. Wallahu a'lam. Inilah jamaah sekalian 10 kaidah. Semoga dengan mempelajarinya dan mengetahuinya dapat membantu kita untuk merealisasikan kesabaran sehingga kita semuanya senantiasa mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana janjinya, innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Waktu sudah habis, mohon maaf tidak ada tanya jawab. Ini saja yang bisa kita bahas, lebih dan kurangnya semoga Allah Subhanahu wa taala maafkan kita. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.